وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semua ila hadrati wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ila hadrati Mbah Yai Bajuri, Mbah Yai Mahfud, Habib Alwi Al-Haddad, Romo Yai Mbah Yas, Mbah Husain Ilyas. Semua ila hadrati Mbah Kiai Haji Muhammad Dahlan Nuraib. Semua ila hadrati Profesor Dr. Kiai Haji Husain Aziz. Semua ila hadrati Mbah Yai Abdul Muiz. Semua ila hadrati Mbah Yai Mustaqim. Semua ila hadrati Mbah Yai Samsul Rizal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha
ala yasin tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil bad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mari kita ngaji surat Yunus surat 10 ayat 86. Surat Yunus ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa dan para pengikutnya memang sangat minoritas, yang dihadapi sangat mayoritas. Jadi dari segi jumlah enggak imbang, dari segi peralatan enggak imbang. Jadi semuanya sangat tidak imbang. Secara akal tidak mungkin Nabi Musa itu bisa mengenang menghadapi Fir'aun itu. Enggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saya kira ya samalah zaman mbah-mbah kita merebut kemerdekaan, melawan Jepang, melawan Belanda itu. Ya secara akal tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan bom. Sangat tidak mungkin. Sebenarnya kalau terutama pengurus Yayasan Al-Jihad, sama waktu pertama berdiri Al-Jihad, secara akal nggak mungkin punya gedung sekian banyak, nggak punya uang secara akal. Tapi yang terjadi kenyataannya ya gedungnya jadi.
Nah, zaman Nabi Musa juga begitu. Secara akal tidak mungkin bisa mengalahkan Fir'aun dari kelompok kaum kafir. Makanya doanya Nabi Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, wa najjina bi rahmatika, ya Allah, selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu. Jadi bukan dengan kekuatan, bukan karena dengan kecerdasan, tapi bi rahmatika, menangkan kami dengan bantuan rahmat-Mu minal kaumil kafirin, untuk bisa mengalahkan dari golongan kaum kafir. Monggo diangen-angen ayatnya ini. Ayatnya insya Allah semua bisa baca. Yang sulit itu kan memahami ayat, diyakini bahwa ini benar, lalu disyariati bahwa kemenangan yang kita peroleh itu birahmatika, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Makanya panjenengan terutama para santri, jenengan kalau meyakini satu ayat ini saja, sebenarnya hidup ini nggak ada yang perlu dirisaukan, itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, itu nggak ada. Karena kita memang cara berpikirnya tidak mengandalkan kekuatan, juga tidak mengandalkan kepinterannya, juga tidak mengandalkan dengan uangnya atau hartanya. Tapi yang diandalkan itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya ini kalau mau diteruskan, sebenarnya enggak perlu sedih, susah. Aku besok apa ya itu bojo umpamane. Ya kalau sampean mengandalkan raine dhewe ya gak entuk. Wong elek, goblok, males. Tapi kalau yang diandalkan rahmatnya Allah, ya pasti tuh Allah itu mentakdirkan manusia berpasang-pasangan. Nah, contohnya gitu. Makanya sampean iku aja nemen-nemen macak iku biasa. Nah, sampean iki santri putra iki lho. Masa mau macak-macak ya wis ngono-ngono iku. Cewek iku iso-iso mutah ndelok raimu. Tapi kalau yang sampean andalkan itu rahmatnya Allah, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Semuanya. Allah. Tapi keyakinan seperti itu, ya terus terang, ya tidak mudah. Keyakinan seperti itulah.
supaya hidup itu dirahmati Allah. Itu enggak mudah. Kalau ngertinya ngerti. Insya Allah ya semua dosen Winsa itu ngerti. Beliau orang pinter-pinter. Ngerti. Tapi ngelebokno ilmu yang jero ati bahwa sebuah kesuksesan, keselamatan, barokah iku mergo rahmati Allah. Itu yang enggak mudah itu. Masa tukang khutbah, tukang ceramah itu ya akeh. Iji omong-omongan mbek koncone. Khutbahnya ndi meneh? Aku khutbahnya masjid kono. Wah, masjid tikungan nih. Iya. Oh, kuwete iku masjide. Amplope sing cilik. Iku sing ngomong iku khotib dhewe ngene. Wong aku ya krungu. Dulu itu ada persatuan khotib itu. Dulu waktu zaman saya masih mahasiswa, saya ikut-ikut krungu. Padahal maaf ngapunten ya, waktu itu saya ya belum ketemu guru-guru spiritual. Tapi wis krasa ya opo khotib kok situ golek amplop. Entuk nyandi masjid kono. Kuat iku masjid tapi amplop cilik iku. Makanya aku teko isu iki milih. Jadi kalau mau hari Jumat itu jam 9. Itu khotib itu ngumpul di satu tempat. Terus nanti ya kayak baca-baca zikir apa gitu. Terus nanti sama koordinator khotib Surabaya itu yang ngatur. Nah, khotib-khotib itu krana wis saling krungu koncone, kono sakmene, kono sakmene, kono sakmene iku. Ana sing teko cek wisuk ngono supaya entuk iso milih sing amplope gedhe. Aku mau jam 7:30 wis teko. Makanya aku milih iki. Allah. Dan teman-teman saya yang seangkatan saya yang sekarang masih hidup ya masih khutbah, tak delok iku ya Masya Allah. Ya wis ngono-ngono, beda montoran. Ya mungkin gak iso noto hati mau. Jadi khutbah iku gak golek rahmati Allah, tapi golek amplop. Masya Allah. Memang saru kalau diomongno itu saru. Tapi kenyataannya begitu. Padha karo polisi ngomong siapapun yang melanggar institusi akan saya kejar di mana saja. Tiba sing melanggar ya arek iku. Allah. YouTube kan ono itu. Waktu cik menjabat akan saya habisi. Tiba dewe habis. Ya Allah. Padha asline mek khotib-khotib iki sing nyang lambene tok. Ya sama kiai-kiai ngetekne pondok supaya disebut kiai. Akhirnya disebut kiai pondoke yang ngono gak iso gedhi. Santri 5 mati 3.
Arek loro sing situ iku gak jelas uripe. Sing situ nyolongan. Karena memang dia ngedekne pondok kepingin dadi kiai. Kan wis disebut kiai akhirnya mbek tangga-tanggane mbek terutama mbek murite. Monggo Mbah Yai. Ya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin saya mau ngaji ke Tuban mampir ke Benjing, tanah yang untuk pendidikan 6.300 meter sudah rata. Alhamdulillah. Jadi sudah rata, tinggal apa istilah nemboi mupeng itu apa namanya, pondasi pagar. Masya Allah luasnya, dan itu dikasih sama Mbah Lurah itu. Ini yang belum tersentuh yang untuk pesantrennya, karena Mbah Lurah mendahulukan yang untuk pendidikannya yang gandeng sama balai desa. Masya Allah. Makanya noto ati itu segala-galanya. Noto ati. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hidup itu dirahmati Allah? Saya mencatat hanya 2 ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Al-A'raf 56. Al-A'raf 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian itu membuat kerusakan di bumi setelah Allah menjadikan bumi ini indah dan baik. Ini pertama ini. Jadi kalau kita ingin hidup itu dirahmati Allah, harus ikut menjaga bumi, termasuk kebersihan. Tolong para santri punya kepekaan, sing peka terhadap kebersihan kamarnya, terhadap kebersihan kamar mandinya, bahkan ya kebersihan pribadinya yang peka gitu. Oke. Jadi jangan sampai kita ini sakarepe dhewe gitu loh. Kan ana wong urip iku sakarepe dhewe. Ya Allah. Dan itu kelihatan sekali kalau waktu di Arafah.
waktu di Musdalifah, waktu di Mina. Kelihatan orang yang tertib sama enggak tertib itu kalau haji kelihatan. Wong sak karepe dhewe itu kelihatan. Contoh ya. Sekarang kan dapat jatah makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Biasanya caranya ngambil konsumsi itu kan per rombongan. Rombongan 1 45 orang ambil. Rombongan 2 45, rombongan 3 40 dan seterusnya. Ketua rombongan sudah ngambil sesuai dengan jumlahnya 45. Ada yang kamar di rombongan itu moro-moro ikut ngambil. 1 kamar 5 orang misalnya, diambil lah. Padahal itu miliknya orang, tapi merasa dia ini jatahnya kloter sekian, ambil 5 dilebokne kamari. Otomatis di rombongan 1 itu makanannya sisa berapa? 5. Lah ketika sisa 5 wis roh itu nganggur panganan nih, ya enggak ono pikiran dibalekno ta utawa dilewatne WA grup. Maaf, barangkali ada yang belum dapat bagian nasi, di depan kamar 142 ada 5 kotak nasi. Loh, itu kan namanya tertib, pikirannya itu tertib. Banyak yang enggak itu ngacu ae wis. Sing penting aku wis mangan. Lah iki segone sapa? Mbuh gak eruh. Kok iso turang ini? Akhirnya yang 5 orang di kloter itu enggak dapat konsumsi. Masya Allah. Begitu itu ya. Padahal ya wis tuwek-tuwek jamaah haji. Wis ana arek TK budal haji. Tuwek-tuwek tapi pekok-pekok. Enggak peka itu jenenge pekok. Karena apa? Kebiasaan. Nanti paling-paling itu mulai zaman mondok dhisik ya wis ngene iku. Wis moro-moro katoke kancane digawe. Kancane golek celana levisku nanti. Tibake areke metu teko ngene ceweke. Nggawa katoke kancane. Katok levis itu biasanya. Loh. Tak goleki mbok gawe. Oh, situ gawe diluk ae. Nyantai deh, gak rumangsa salah blas. Ya ngomong, hele, mesti tutek ngomong. Kayak presiden aja, lho. Malah nyalano sing duwe kathok. Begitu itu karena kebiasaan. Sebenarnya dia termasuk mengadakan kerusakan di bumi. Makanya wong-wong ngono iku biasanya ya gak dirahmati Allah. Wis pokoke gak peka dengan lingkungan, termasuk yang gak peka kebersihan. Itu sampai tuwek berumah tangga, ya wis gak peka. Omahe iku wis kaya omahe tikus. Gak karu-karuan. Nah, makanya saya mohon. Oh iya. Itu tolong Cak Anam, kursi yang dibelikan Abah Reno yang numpuk di kantor itu, di kantor belakang, tolong dikeluarkan Pak Anam. Itu memang Pak Abah Reno itu bilang saya, kalau tumbasaken kursi yai kangge bapak-bapak sing cangkruk. Nah, terutama setiap Sabtu kursi itu dikeluarkan. Nanti kalau
selain Sabtu ya dimasukkan. Sebab kalau dikeluarkan terus itu ya ngono iku mau. Gak pekok. Wah, akhirnya wis sak karepe gawe wis gak ngopeni, gak mikir nek iki ditukokno wong ngene, gak mikir. Tapi kalau gak digawe blas ya dosa. Lah disimpen ae sing nglungguhi lho sapa? Wong ditukokno abarene supaya dilungguhi arek. Tak delok iku nyang kantor belakang terus. Akhirnya dilungguhi sapa? Malampir. Aja ngono. Nah ini perlu, saya tadi itu ya mikir, lo kursi ditukokno nggih lungguh gak nate ditokno. Jadi setiap Sabtu jam 6 kursi yang dari Abarino dikeluarkan, tapi hanya Sabtu aja. Sebab kalau terus yang jopo waduh gambar bejat dilunggui arek gak karu-karuan, isok-isok diuyui bareng. Makanya itu dikembalikan kalau enggak Sabtu, habis sarapan nanti dikembalikan ke atas biar awet. Nah ini namanya menjaga amanah toh. Lho tuku kursi sak mono akeh lho piro? Satu kursi udah berapa? Saya itu punya keyakinan begini. Kita itu kalau diberi keyakinan oleh orang dijaga betul, akhirnya amanah itu ditambahi terus. Ya seperti hari ini kan, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin lusa Al-Jihad ini dapat sumbangan 9.000 telur. 9.000 itu nak dimasak kabeh. Masya Allah, mencret. Makanya saya bagi-bagi di pondok Pacet, pondok macam banyak. Nanti tolong bapak ibu yang hari ini ngaji pulang dapat telur 5. Ya, ibu-ibu nanti ambil telur 1 kresek itu isinya 5. Bapak-bapak ya 5. Bapak loh. Yang seperti ini kan banyak orang dapat mikir, alhamdulillah itu ndok. Misalnya teko alhamdulillah kono tok mentok. Mesti ini kan diterusno. Masya Allah, Al-Jihad iki ya Allah, sumbangan telur sampai 9.000 telur. Ini kan amanah. Harus dijaga, harus disampaikan yang punya hak menerima. Sebab telur ini disuwim terus ya netes ya. 9.000. Ya Allah. Makanya saya kemarin tanya sama perusahaan yang memberi, niki kuat pinten dinten nih, pitung dinten ya, kuat nih. Oh ya wes, santai no pitung dino. Wes tak pakai no gak karuan. Lah kalau disimpen, arepe digoreng, metungul areke. Wik. Sing goreng wedi mlawayu. Yang begitu-begitu kan banyak orang gak perhatian. Betul perhatian. Yang kedua, supaya hidup ini dirahmati Allah. Wada'uhu khawfaw wa tama'a. Jadi kalau berdoa itu pertama yakin. Jadi yakin donga iki keterima. Dan betul-betul berharap. Berharap itu maksudnya ya harus betul-betul satu-satunya zat yang bisa nolong itu hanya Allah.
wis. Sampean punya masalah cerita koncone percuma. Wong sing diceritani padha sumpeke. Sampean lapor polisi, tambah ribet. Lapor sapa? Lapor RT RW kesowen. Lapore kepada Allah. Kapan? Ya tahajud itu, Pak. Sebenarnya yang membedakan orang yang benar-benar mukmin dengan yang belum begitu mukmin itu tahajud ternyata. Tahajud. Kalau perkara loman, bajingan itu ya loman lho, Pak. Podo-podo copete sampean delok. Jalur rokoke. Biasanya kalau bajingan nyeluk koncone gak cak ngono, cuk. Rokoke cuk. Mulai isuk kurang rokok iki. Kecut lambe. Kon njaluk tok cuk. Nah. Tapi diwehi loman. Padahal ya pada cuk cak cuk loman. Jadi kalau urusan loman itu masuk maling ya loman ambek koncone. Begenggek itu ya padha. Mbak nyilih duit Mbak kurung payu sedina iki. Awakmu tak delok wis payu ping pindho e. Iya, pelanggan lawas. Butuh pira? 50 ae, nggih sarapan. Umpamane lho ya. Lho dia loman begenggek ngutangi koncone. Tapi yo tumen ana begenggek terus supaya payu tahajud. Mari tahajud ndonga ya Allah, muga-muga payu laris ya Allah. Mboten enten. Maling, arep budal maling salat duha. Arep nyopet salat duha. Usolli sunat duha lil malingi alfa Allah. Mboten enten maling salat duha. Tahajud dhisik ben gak konangan. Mboten enten. Yang tahajud itu hanya orang-orang yang benar-benar beriman. Hanya yang beriman. Iki nak diterusno lho. Nak diterusno temenan ya. Kiai temenan mbek kiai-kiaian ya yang kono iku bedane. Ya perkara dalil ya panganane kiai. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Cuma arek iku tahajud apa enggak? Nek ora apalan hadis, apalan Quran ya kabeh wong iso. Sing abad iku ternyata tahajud. Wada'u khaufau wa tama'a. Itu ya tahajud itu. Makanya sampean kalau sedih, susah, skripsi ini judulnya gak keterima. Lalu sampean dhewe yang ngono, ngedabru saya. Yang ngarepe koperasi, kewayane ngedep laptop. Diputar-putar. Diputar-putar tiba-tiba gambare Luna Maya. Iyalah lele. Jadi kalau ingin dirahmati Allah itu wada'uhu khaufau wa tama, dan itu satu-satunya amalan, satu-satunya amalan yang paling dekat dengan Allah itu tahajud memang. Salat subuh ini ya bagus, tapi waktu loh ya, saya ngomong waktu bukan hukum. Kalau hukum ya pastilah ya menang subuh itu wajib. Tahajud kan sunnah. Ya sak hebat-hebate sunnah ya gak iso ngalahne wajib. Tapi dari segi waktu yang paling keramat itu waktu tahajud.
tahajud. Nah karena Sayyidina Umar bin Khattab itu hampir sering sholat isya itu mesti nggak jamaah di masjid. Karena beliau sangat takut kehilangan tahajud. Makanya untuk mancing supaya tahajud gak ketinggalan, dia nggak isya di masjid, pulang. Nanti isya saya malam, biar bangun. Karena kalau hanya tahajud kan sunnah, tapi kalau isya kan wajib. Jadi dikuatkan oleh isya yang diundurkan itu. Kalau enggak isya wajib ini dosa. Nah, karena bangunnya jam 12, jam 1, sholat isyanya otomatis terus langsung tahajud. Itu Sayyidina Umar. Kalau sampean gak kulino ya jangan coba-coba. Entek sak subuhe barang amblas mulai isya tahajud subuh entek tangi jam 8. Jam 8 gak raup langsung ndoprok ngarepe manji. Cedas rokokan. Jare malaikat, lho arek iki mau sing wis tak gawane sepidol gak teko. Tibae ndoprok ngarepe manji. Inna rahmatallahi qaribun. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat, enggak jauh, dekat. Minal muhsinin, dari orang-orang yang selalu berbuat baik. Pertanyaannya gini, apakah orang yang ahli tahajud itu termasuk minal muhsinin? Jawabnya ya iya ya enggak. Loh, jarine tahajud niku amalan yang istimewa, Pak. Iya. Apakah tahajud itu termasuk minal muhsinin? Jawabnya ya iya ya tidak. Yang disebut iya kalau isono taati, berarti niatnya itu benar. Menjadi tidak karena salah niat. Berapa banyak orang ahli wiritan, ahli tahajud, ahli baca Quran, macam-macam, krono salah niat, nggak ketemu yang rahmat Allah, nggak ketemu. Akhirnya apa? Gendeng. Wiritan, sholawat tiap malam 10.000. Tapi hati ini iku sing dituju dudu Allah. Hatinya itu Endang Lestari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi atine iku sing yang jero iku endang. Kedanan aku endang, kedanan aku. Tak jebol hatimu ambek sholawat. Endang. Endange blas gak krasa. Begitu di WA cowok sing salat 10.000. Ya apa Mbak Endang kabare? Mbak Endang kan karo nomor sapa iki? Sinten iki? Sami-sami santri ajiat Mbak Endang. Oh nggih Mas. Mbak Endangnya akhlaknya apik. Jadi begitu ngaku santri langsung nyetrum. Dianggap kan se-alma mater. Nggih Mas, saya sehat. Atos-atos menawi kuliah Mbak Endang. Masya Allah, nggih. Berarti ini Mbak Endang kok perhatian ada iki. Sesuk WA maneh. Mboten kuliah Mbak Endang. Nggih Mas, niki badhe berangkat. Kula nggih purun ngeteraken. Oh, Mbak Endang kan ya penasaran. Sing ngendi arek iki? Akhirnya mboten enak Mas. Kula mlampah mawon.
jangan jalan kakinya jadi besar. Mbak Endange kan ya mikir nak sikile gede. Adek mboten gede tok ngisori ditambahi. Nanti kalau sakit aku gimana? Wah. Mbak Endange kok perhatian, melas. Akhirnya Pak Endang, iya Mas, tapi nggak enak kalau berangkat digonceng dari depan pondok ketahuan Abah Sumali. Jare Jawae, saya tunggu di Indomaret Gang Lebar dekatnya Pak Munir. Iya Mas. Akhirnya Mbak Endange dhisik tuku softtek. Akhirnya santri ini sing lanang teko nggo beda motor. Etek. Jare Mbak Endang, sampeyan to Mas yang WA? Nggih Mbak. Oh Masya Allah, kok perhatian toh Mas. Iyalah, secantik Mbak Endang kan gak boleh kepanasan. Wes, mulai gombalemu kiyo metu. Akhirnya diterus yang kampus. Kalau pulang nanti jam berapa saya di WA nggih tak antar. Pokoknya orang secantik sampean jangan sampai kepanasan. Kalau perlu matahari tak tutupi. Akhirnya ya dijemput ke waya. Mboten kersa bakso to Mbak. Nggih seneng mawon dicanduk bakso. Jare sing Mbak Endang, lho kok namung sak mangkok. Kula pun warak. Padahal ya duwe ya sak mangkok iku. Monggo Mbak, kula pun nembe mawon. Ngene manci entekno kabeh. Kurang ketoke wae terus kula langsung ngene Mas Imam. Padahal arek lanang iki mau wedite kaya setan. Mbak Endang mulai mikir toh. Lah iki kok tiap andok kok mesti tuku bakso situ, tok malah dikurangi. Aja akeh-akeh Mbak Endang, separuh saja. Tuku bakso lho separuh mangkok. Mbak Endang sisik wah dadi bojone. Matek aku. Akhirnya WA Mbak Endang sepurane Mas mboten usah diterno. Mboten usah dijemput. Lho napa Mbak? Mboten pun. Sampeyan golek liyane ae. Loh. Woi. Dihitung mulai pertama sudah berapa bakso itu? Allah. Jadi kadang-kadang orang berbuat baik itu gak cedek Gusti Allah mergo salah niat. Angel lho nih, angel. Gak gampang nih. Disebut minal muhsinin itu memang betul-betul hati ini bersih dari keterikatan kemanusiaan. Tapi nggih mboten langsung kabeh itu kan proses. Rahmat Allah itu dekat. Dekat dengan siapa? Orang yang selalu baik. Baik hatinya, baik ucapannya, baik pikirannya. Pokoknya muksinin. Sampean ya belum tentu termasuk muksinin kalau hatinya belum baik, pikirannya belum baik. Mudah-mudahan akhirnya semuanya menjadi orang baik. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena berdoanya.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan yang akikah pagi ini Rahardian Ainun Agus Salim bin Halim Agus Besar Kusumo Condro. Semoga akikahnya diterima Allah dan yang diakikahi jadi anak atau orang yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, semoga ngaji kami keluarga besar Yayasan Ajiat Surabaya walaupun satu ayat ya Allah, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.